Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah lingkungan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Melangkah Maju. Mari kita melangkah maju, membuka hati, membentang iman, hentangkan tangan menuju Mekah, bersujud sembah beribu ampun. Sembah, sembah, sembah beribu ampun. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus menghendaki para muridnya untuk selalu berkumpul, berdoa, dan mengucap syukur. Maka pada saat ini kita pun berkumpul untuk mengucap syukur atas berkat yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada Kepala Gereja kita semua. Karena itu kita bersyukur juga atas kebersamaan kita pada kesempatan ini dengan cara memperdalam kesatuan kita dengan Yesus dan kesatuan kita satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak datang dan beribadah kepadanya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahu Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita, mengasihani kita dan menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ungkapan syukur kami aturkan kepadamu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas rahmat kehidupan yang kami alami setiap hari. Begitu besar kerinduan kami akan Dikau, sehingga kami sebagai umat berkumpul untuk memuji Dikau, serta memperkuat iman kami dengan sabdamu yang menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Terangilah kami dengan firman-Mu, agar kami mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, bab 3, ayat 9 sampai dengan ayat 24. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakanku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini,
Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Sesudah itu, ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan pada hari ini. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri sering dijumpai saat ini. Yang dicari dan dipikirkan hanya aku, dan aku. Rasa kasih, simpati, dan berbelas kasih menjadi PR yang perlu dipraktekkan. Gerakan hati untuk membantu dan berbela rasa harus ditumbuhkan. Tuhan sudah mencurahkan banyak sekali berkat yang perlu dibagikan pada sesama. Tidak untuk disimpan dan memperkaya diri, tetapi berbagi dengan sesama. Membantu mereka yang kekurangan, kita harus tanggap terhadap penderitaan orang lain. Berbagi tidak perlu menunggu setelah mampu dan kaya, tetapi memberi yang kupunya, walaupun sedikit dan kekurangan, bukan dari kelimpahan. Percayalah Tuhan memperhitungkan segala kepedulian dan perhatian yang kita berikan. Jangan hitung-hitung untung rugi. Lakukan dengan kasih untuk memberikan pengharapan dan semangat baru bagi sesama. Dengan memberi sukacita sejati dan berkat melimpah, akan saya terima. Lakukan semua dengan hati yang tulus dan murni. Kantong kulit apa yang kita gunakan saat ini? Kantong kulit tua atau baru? Demikianlah renungan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperteguh iman dan kepercayaan kita sebagai pengikut Kristus dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ia naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, bagi manusia merupakan hal yang tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Maka dari itu marilah kita berdoa dengan penuh iman kepadanya. Bagi keluarga yang kami kunjungi, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu serta perlindungan bagi keluarga ini, agar setiap usaha dan pekerjaan mereka dapat berjalan baik. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya yang membayangi kehidupan mereka, serta kuatkanlah mereka dalam menghadapi tantangan yang mereka alami dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dengan kekuatan iman mereka bisa mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, ingatlah akan saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Ampunilah mereka dari dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia, dan semoga mereka mendapatkan tempat dalam kediaman abadi bersama dengan Dikau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang telah mendekati ajal, ya Bapa, dampingilah saudara-saudari kami yang mendekati ajal. Berikanlah mereka kekuatan dalam iman agar mereka selalu siap untuk kembali kepadamu, Sang Pencipta kehidupan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita umat wilayah rohani lingkungan, ya Bapa, berkatilah kami umat wilayah rohani lingkungan agar kami selalu berpegang teguh pada iman akan Dikau. Kuatkanlah kami untuk menjalani pergumulan hidup agar kami tidak dapat menyerah terhadap segala permasalahan yang kami alami. Kuatkanlah kasih persaudaraan di antara kami semua agar kami selalu hidup dalam kasih dan berbuah serta berkembang di dalamnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, benteng kehidupan kami, dengarkanlah doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terindah dalam kehidupan kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa agung yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Betapa mulialah namamu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, hanya kepadamu-lah kami serahkan jiwa raga kami, karena Engkau menuntun kami menuju air yang tenang, di mana kami merasa aman. Saat ini kami telah disegarkan kembali melalui sabdamu yang suci. Semoga melalui sabdamu, akal budi kami selalu dicerahkan, sehingga karya dan ucapan kami memberikan kedamaian bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan agar dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan sabda kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 308. Bangunlah, berada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejahtera,